Bab 183, sudah lama menunggu. Jadi kamu benar-benar kabur begini aja? Gimana nanti kalau kepala keluarga dan nyonya tahu? Di dalam rumah masih ada lebih dari 10 mak comblang yang lagi nunggu kamu muncul, tahu nggak? Dan barusan aku dengar kabar, bahkan Pangeran Hua yang sudah kirim utusan untuk lamaran. Itu Putri Mingxin, loh! Kamu nggak tertarik sama sekali? Di depan gerbang kota Jinling, Lu Hu sambil menyerahkan tali kekang seekor kuda cepat kepada Wei, tak henti-hentinya mengoceh seperti ayah yang mengomeli anaknya yang kabur sekolah. Wei yang sudah bersiap naik kuda hanya bisa menghela napas panjang, pasrah. Kalau bukan karena butuh bantuan Lu Hu buat cari kuda dan cari celah keluar kota, aku juga ogah berlama-lama diomelin begini. Kalau sampai ayah dan ibu tahu, tamat riwayatku. Sambil tersenyum nakal, ia menoleh dan menggoda. Tiger Uncle, jangan-jangan kamu yang sebenarnya lagi butuh jodoh ya? Kalau begitu, gimana kalau aku suruh mak comblang tadi bantuin kamu sekalian? Hehe. Matanya berkedip-kedip jahil. Kalau dari samping sih, kamu masih lumayan tampan loh. Siapa tahu ada nona muda yang suka tipe gagah dan pendiam kayak kamu? Lu Hu langsung memerah wajahnya. Hai MPH! Kamu masih sempat bercanda? Mau ku betot balik masuk rumah? Wei langsung mengangkat tangan menyerah, wajah penuh senyum minta ampun. Aduh, aduh. Bercanda, Tiger Uncle. Kamu kan orang dewasa yang pengertian, masa marah sama anak muda kayak aku. Dasar bocah licik. Lu Hu tak bisa menahan senyum, geleng-geleng kepala. Sebenarnya, andai ia benar-benar ingin menahan Wei, tentu takkan repot-repot mencarikan kuda. Tapi sebagai orang yang sudah melihat Wei tumbuh besar, Lu tahu betul. Sekali bocah itu sudah memutuskan, siapapun tak bisa menghentikannya. Namun tetap saja, sebagai orang yang menganggap Wei seperti keponakan sendiri, Lu masih mencoba membujuk. Kepala keluarga pun gak maksa kamu langsung nikah, kok? Mereka cuma mau menentukan tunangan dulu. Bahkan kamu dikasih pilihan bebas. Kalau di keluarga besar lain, mana ada anak pewaris bisa milih jodohnya sendiri? Kamu ini udah terlalu dimanjain, tahu nggak? Wei tertawa pelan. Uncle, bukan aku nggak tahu berterima kasih. Tapi jujur aja, sekarang aku belum ada niat menikah. Yang ada di pikiranku cuma satu berlatih dan jadi lebih kuat. Target kecilku sih, ngalahin ayah dulu, baru mikir soal jodoh. Ia mengangkat bahu santai. Lagian, milih calon istri cuma dari lukisan. Kalau lukisannya cantik banget, tapi aslinya jangan-jangan malah beda jauh. Mau nangis juga udah telat. Salah sendiri katanya pilih sendiri. Coba bayangin. Zaman sekarang emang belum ada Photoshop. Tapi pelukis zaman dulu juga jago banget ngedit muka, ya kan? Sambil berseloroh begitu, Wei langsung melompat ke atas pelana kudanya, gerakannya lincah dan elegan. Lu Hu menyipitkan mata, lalu mendengus pelan. Jadi alasan utamamu itu, ya? Bukan karena takdir atau latihan. Tapi takut calon istrimu beda gambar dan kenyataan. Wei tertawa kecil dan tak menyangkal. Ya, intinya aku masih muda. Masih banyak waktu. Urusan begituan nanti aja. Dunia ini luas, Uncle. Masa aku harus terpaku pada satu pohon, padahal ada hutan luas di depan mata? Ia menyengir lebar. Katanya dulu Tiger Uncle juga jago tebar pesona, kan? Masa sekarang malah nyuruh aku jinak terlalu cepat? Lu Hu benar-benar tak bisa membalas. Bocah ini kadang menyebalkan, tapi entah kenapa tetap bikin orang sulit marah. Namun tepat saat itu keributan pecah di depan gerbang kota. Suara derap kuda terdengar keras dan serempak. Debu-debu beterbangan saat puluhan penunggang kuda dengan pakaian resmi Wei House keluar dengan kecepatan tinggi. Wei mengangkat alis. Semua mata tertuju padanya. Tuan muda! Pewaris muda! Teriakan para penjaga menggema dari kejauhan.
Ka langsung mengebut ke arah Wei, jelas-jelas sudah tahu kemana dia akan pergi. Melihat sekelompok prajurit penjaga keluarga Wei yang sudah meneriakkan namanya dari kejauhan, Wei mana mungkin masih bisa tinggal diam? Ia segera menoleh ke arah Luhu, mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berseru. Tiger Uncle, aku pergi dulu. Terima kasih atas kudanya. Belum sempat Luhu menjawab. Crak! Cambuk kuda dihempaskan ke udara dan mendarat tepat di bokong kuda, membuat si hewan tempur meringkik dan langsung melesat bak anak panah lepas dari busurnya, membelah jalan seperti angin badai. Derap kaki kuda membahana. Dalam sekejap, Wei dan kudanya telah menjadi titik kecil yang makin menjauh dan menghilang di balik cakrawala. Luhu hanya bisa berdiri bengong, lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil terkekeh. Dasar bocah, kaburnya cepat juga, ya? Baru saja ia menarik napas lega, sebuah suara berat dan tegas terdengar dari belakang. Kamu cukup dermawan juga, sampai-sampai ngasih kuda sendiri buat dia kabur. Suara itu langsung membuat tubuh besar Luhu bergetar seketika. Refleks, ia menegakkan tubuh dan menunduk dalam, suaranya penuh rasa hormat dan sedikit panik. Kepala keluarga. Wei Tianyang. Satu-satunya orang yang bisa membuat Luhu yang biasanya tak pernah takut siapapun seketika ciut. Tak heran. Bertahun-tahun lalu, Luhu sempat menantang Wei Tianyang dalam duel dan kalah telak. Sejak itu, ia bersumpah setia dan mengabdi pada keluarga Wei. Yang mulia kepala keluarga, bukan saya mau ngasih kudanya, sungguh. Itu bocah yang maksa. Saya nggak bisa nolak. Luhu buru-buru menjelaskan, takut disalahkan karena membantu sang pewaris kabur dari rumah. Tapi di luar dugaannya, Wei Tianyang hanya melambaikan tangan pelan. Tak ada kemarahan. Tak ada omelan. Hanya diam. Ia menatap ke arah jauh di mana putranya menghilang. Hanya siluet samar kuda dan penunggangnya yang tersisa, perlahan larut dalam debu jalanan. Lama ia berdiri dalam diam, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Biarlah. Lebih baik dia pergi sekarang. Kalau terus-terusan terikat dengan urusan keluarga yang remeh-temeh ini, jalannya justru akan terhambat. Bocah itu akan melampaui aku suatu hari nanti. Ia menepuk bahu Luhu perlahan, senyum samar menghiasi wajahnya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan melangkah tenang kembali ke dalam kota. Di balik punggung tegapnya yang mulai ditelan cahaya senja, ada bayang tipis kesepian seorang ayah yang tahu putranya akan menapaki jalan yang tak bisa lagi ia tuntun. Luhu hanya terdiam, memandangi punggung tuannya yang perlahan menjauh, lalu menoleh ke arah jalan tempat Wei pergi. Entah kenapa, tiba-tiba hatinya terasa hangat dan sedikit getir. Tak sampai setengah hari kemudian, Wei telah benar-benar meninggalkan batas wilayah Jinling. Ia menunggang kudanya menuju barat, melewati bukit dan padang, diiringi hembusan angin musim semi yang segar dan menyenangkan. Spring breeze on hopes of steel. Begitu kata pepatah. Dan hari ini, pepatah itu terasa nyata baginya. Perjalanannya ke rumah keluarga kali ini benar-benar membuahkan hasil luar biasa. Ia tak hanya berhasil menembus penghalang kultivasi yang selama ini membuatnya frustrasi, tapi juga membangkitkan roh bela diri, bahkan langsung menembus ke tahap wuling tingkat 3. Level ini tak bisa dianggap remeh. Di kota Jinling, ia jelas termasuk yang terkuat di antara generasi muda. Bahkan bila kembali ke sekte Overlord, statusnya akan langsung naik mampu menyaingi banyak murid dalam sekte lainnya. Kudengar sebentar lagi sekte akan mengadakan turnamen antar murid dalam. Ikut enggak, ya? Kalau berhasil, mungkin bisa langsung masuk sebagai murid inti. Sambil merenung, Wei terus memacu kudanya menyusuri jalan batu, pikirannya mulai menyusun rencana. Di sekte bawang, jumlah murid inti terbatas dan eksklusif. Mereka bukan sekadar kuat, mereka harus bisa mengalahkan murid inti lainnya.
Tak ada jabatan kosong yang diwariskan, semuanya harus diraih dengan kemampuan sendiri. Kalau tidak bisa menjatuhkan yang lama, jangan harap menggantikan. Tiba-tiba, saat melewati sebuah hutan bambu, alis Wei berkerut tajam. Ada sesuatu yang aneh. Insting bertarungnya yang sudah diasah sejak kecil seketika menegang. Udara yang ia hirup terasa lebih berat, seolah mengandung peringatan yang tak terdengar. Tanpa ragu, ia menarik tali kendali kudanya. Hiya! Kuda itu berdiri setengah mengangkat, lalu berhenti total. Dalam satu gerakan cepat dan mantap, Wei mencabut pedangnya dan berdiri di atas pelana. Matanya menyipit, siaga penuh. Ia tak bicara, tak bergerak. Hanya diam sambil memindai sekeliling dengan tajam seperti mata elang. Sert! Desir angin melintasi rumpun bambu. Bayangan dedaunan menari di tanah. Dan dari balik siluet-siluet yang bergerak itu, satu persatu sosok misterius muncul. Keluar perlahan dari bayangan hutan, mengurungnya dari berbagai arah. Kami sudah menunggumu sejak lama. Pemimpin kelompok itu melangkah maju, suaranya dingin dan datar. Tatapan matanya menusuk seperti ujung pisau. Bab 184, 4 binatang buas gerbang naga. Dari balik bayang-bayang hutan bambu yang remang, 4 sosok tiba-tiba muncul dan langsung mengepung Wei dari segala arah. 3 pria, 1 wanita. Namun, mereka semua memiliki penampilan yang benar-benar tak lazim. Tubuh mereka dibalut pakaian dari kulit binatang yang kasar dan robek-robek. Wajah-wajah mereka dipenuhi coretan warna-warni yang membuat mereka tampak seperti pemburu purba dari zaman sebelum sejarah. Otot-otot mereka menggembung, kuat dan keras seperti batu karang. Tubuh-tubuh mereka tampak lebih menyerupai binatang buas ketimbang manusia. Bahkan si wanita di antara mereka, tubuhnya jauh dari kesan lembut atau anggun. Ia tinggi besar, berotot, dan tampak lebih kekar dari banyak lelaki dewasa. Aura yang terpancar dari tubuhnya bukan kelembutan wanita, melainkan kebuasan seekor singa betina yang siap menerkam. Wei mengamati mereka lekat-lekat, alisnya menyempit. Aura yang dipancarkan keempat orang itu tajam, menusuk, dan membangkitkan naluri bahaya. Seperti berdiri di hadapan 4 ekor makan hutan yang kelaparan. Semua dari mereka memiliki kekuatan setara dengan Wang Wuling, bahkan meski belum mencapai puncaknya. Namun, tekanan yang mereka pancarkan jauh lebih mencekam daripada rata-rata kultivator Wuling tingkat akhir. Apalagi keempatnya bergerak sebagai satu kesatuan kekuatan dan kerja sama mereka benar-benar seperti unit pembunuh yang sudah terlatih bertahun-tahun. Kuda yang ditunggangi Wei mulai panik dan mundur perlahan. Bahkan pedang pahlawan yang terselip di punggungnya ikut bergetar seolah ikut merasakan tekanan mengerikan dari keempat orang ini. Wei mendengus pelan dan berkata tenang. Sudah menunggu lama, ya? Sebenarnya, aku juga pernah mendengar tentang kalian. Matanya menyipit tajam, lalu melanjutkan. 4 binatang gerbang naga, kalian pasti dikirim oleh Long Juyuan, bukan? Benar. Ia akhirnya mengingat siapa keempat orang ini. 4 binatang gerbang naga, 4 pembunuh elit paling mematikan milik keluarga Long. Nama mereka telah lama menjadi momok dalam dunia bayangan, senjata rahasia keluarga Long yang selalu menyelesaikan misi kotor tanpa gagal. Menurut penyelidikan Wei, keempatnya bukan berasal dari negeri Chu. Mereka adalah yatim piatu dari negeri asing, ditemukan dan dibesarkan oleh salah satu tetua keluarga Long saat bertualang ke luar negeri. Dibentuk, dilatih, dan diciptakan menjadi mesin pembunuh sempurna. Wei tahu betul bahwa konfliknya dengan Long Juyuan tak akan berakhir begitu saja. Tapi ia tak menyangka Long Juyuan akan langsung menurunkan senjata pamungkasnya ini. 4 pembunuh top yang bahkan namanya bisa membuat orang dewasa menggigil ketakutan. Pemimpin mereka melangkah ke depan, mata dingin dan tanpa emosi. Jika kau tahu siapa kami, maka kau juga pasti tahu tidak ada jalan keluar bagimu.
Bunuh dirilah. Setidaknya kami bisa memberimu kematian yang utuh. Kalimat itu dilontarkan dengan keseriusan yang luar biasa. Tak ada candaan. Tak ada ejekan. Hanya kenyataan dingin dan tajam seperti ujung belati. Namun, Wei malah tersenyum. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Matanya memancarkan cahaya perlawanan. Percaya diri sekali, ya? Tak butuh waktu lama untuk membuktikan niat mereka. Bunuh! Satu kata dingin keluar dari pemimpin mereka, dan seketika 4 sosok itu bergerak serentak. Mereka menerjang dari segala arah. Gerakan mereka cepat, beringas, dan penuh niat membunuh. Tanpa basa-basi. Tanpa ragu. Matilah, bocah! Orang di sisi kiri yang paling pertama menyerang. Ia meloncat tinggi ke udara, membawa sebilah pedang besar yang melesat menebas langit. Angin yang tertiup dari sabetan senjata itu mengaum seperti badai topan. Udara di sekitarnya bergetar. Wei langsung melompat dari punggung kudanya. Tubuhnya melayang di udara seperti panah yang lepas dari busur. Namun belum sempat mendarat, 2 orang lain, satu pria dan satu wanita juga melayang ke udara dari kiri dan kanan. Masing-masing membawa senjata besar berbentuk aneh, sejenis pedang dengan bentuk melengkung dan alur darah di sepanjang bilahnya. Hanya dengan melihat bentuknya saja, sudah cukup membuat bulu kuduk meremang. Mereka menyerang secara bersamaan dari 2 sisi, memaksa Wei terkepung di tengah udara. Tengkung Shan! Gerak bayangan elang menukik. Wei segera menggunakan salah satu gerakan rahasia dari teknik 18 jurus bayangan elang, menghilang dari tempatnya dengan kecepatan yang membuat mata biasa tak mampu menangkapnya. Ia melayang lebih tinggi, menghindari sergapan maut. Namun, sampai disinilah kau! Suara dingin terdengar dari atas. Pemimpin mereka, yang tadi berdiri di tanah, kini entah sejak kapan sudah berada di atas Wei, tepat di atas kepalanya, dan mengayunkan pedang besarnya ke bawah. Sabetan pedang itu memancarkan cahaya sepanjang puluhan kaki, menebas udara dengan suara ledakan. Di sepanjang bilahnya, nyala api ikut menyala, menciptakan aura kehancuran yang seakan mampu membelah gunung. Wei segera berkelit ke samping. BOM! Tanah bergetar saat pedang itu menghantam tanah, dan kuda Wei yang masih berada di bawah tak sempat melarikan diri. Terbelah 2 oleh gelombang serangan mematikan itu. Darah menyembur deras, menghitamkan tanah. Melihat pemandangan itu, Wei benar-benar murka. Itu kuda pemberian Tiger Uncle. Bahkan belum kupakai sehari. Dengan mata menyala marah, Wei mengangkat pedang pahlawan dan melesat langsung ke arah pemimpin itu. Namun pemimpin musuh hanya tersenyum tipis, ekspresinya seolah meremehkan. Hai MPH, bocah ini tak sebanding dengan reputasinya. Pemimpin mereka memberikan anggukan samar ke arah 3 rekannya, sebuah isyarat yang hanya dipahami oleh mereka yang telah lama hidup bersama dalam bayang-bayang pembunuhan. Langsung saja, ia meledakkan aura pedangnya, menciptakan tembok energi mematikan untuk menghadang Wei. Sementara itu, 3 orang lainnya segera menyebar, mengepung dari 3 arah, membentuk jaring kematian yang hampir mustahil untuk diterobos. Namun di tengah gelombang tekanan itu tubuh Wei tiba-tiba berubah. Bayangannya memudar, siluetnya seperti kabut hitam yang menyelinap di antara celah waktu dan ruang. Dalam sekejap mata, saat pengepungan belum sepenuhnya terbentuk, Wei justru bergerak ke arah yang sama sekali tak terduga. Bukan menghindar, bukan bertahan, tapi menyerang. Langsung menerobos ke arah sang wanita, satu-satunya wanita di antara 4 pembunuh. Sambil melesat bagai kilat, pedang pahlawan di tangannya menusuk lurus ke depan, menusuk udara dengan kecepatan dan ketepatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Wanita itu terperangah, ekspresinya seketika berubah.
Ia tak pernah menyangka bahwa target serangan bukanlah pemimpin mereka, melainkan dirinya sendiri. Panik, ia segera mundur dengan cepat. Langkahnya gesit, dan tangannya sigap mengayunkan pedang besarnya untuk memblokir serangan. Namun, Wei Yi tidak mengendur sedikit pun. Serangan datang bertubi-tubi, cepat, brutal, dan nyaris tak memberi ruang untuk bernapas. Tidak! Teriakan putus asa terdengar dari rekan-rekannya. 3 pria lainnya langsung mengamuk, terutama sang pemimpin. Matanya membelalak penuh amarah, seperti disiram minyak panas. Kau mempermainkanku! Tapi semua sudah terlambat. Wei Yi terus menerobos ke depan, membabi buta menyerang sang wanita. Sinar pedangnya menciptakan kilatan putih keperakan yang menusuk mata. Meskipun pedang lawan berkali-kali menghunuskan tebasan mematikan ke arahnya, Wei Yi mengabaikannya sepenuhnya. Dia tahu, inilah kesempatan satu-satunya. Mati kau! Wei Yi menggeram, matanya hitam legam dipenuhi aura haus darah yang dingin dan tajam. Semua amarah yang tadi ia tunjukkan sebelumnya ternyata hanya akting semata. Sasaran utamanya sejak awal bukan pemimpin, melainkan sang wanita karena dialah celah di antara 4 binatang buas itu. Kepala! Minggir, bocah sialan! Ketiga pria lainnya mengamuk, namun mereka terlalu jauh dan tidak cukup cepat. Sang wanita akhirnya menyadari bahaya yang sebenarnya dan hendak berputar untuk menghindar. Namun, terlambat. Wei Yi meledakkan kecepatannya ke tingkat tertinggi. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan lawannya, melompat sedikit ke samping, lalu mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas, tepat menyayat tenggorokan. Crazy! Pedang itu melesat mulus membelah kulit, daging, dan pembuluh darah sehingga dalam satu gerakan, kepala wanita itu melayang ke udara. Darah menyembur liar. Tubuh besar itu ambruk dengan suara berat, seperti pohon tumbang. Wei Yi berdiri di tengah percikan darah, jubahnya yang putih kini disiram warna merah menyala. Seperti dewa perang yang lahir dari medan pembantaian. Ia menoleh pelan ke arah 3 musuh yang tersisa, menyeringai dingin dengan memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih. 4 binatang gerbang naga, sekarang tinggal 3 ekor. Kalian pikir, kekuatan kalian sekarang tinggal berapa persen? Kata-katanya tajam seperti pisau, menyayat harga diri lawan. Ketiga orang itu langsung mengaum penuh kemarahan. Mata mereka merah membara, napas memburu seperti banteng yang siap menerjang. Kematian wanita itu adalah tamparan keras di wajah mereka, bukan hanya kehilangan rekan, tapi juga kegagalan dalam tugas. Hari ini, aku akan buat kau menyesal karena tidak mati lebih awal. Pemimpin mereka mengucapkan kata demi kata dengan tekanan dahsyat. Suaranya bagai gemuruh guntur yang hendak menelan dunia. Biu-enu hahaha. 2 orang lainnya tak butuh aba-aba. Mereka mengamuk, menerjang ke depan bersama sang pemimpin, membentuk barisan kematian. Pertarungan berdarah baru saja dimulai. Bab 185, tepuk tangan menggema. Tak bisa dipungkiri jika 4 binatang buas gerbang naga bisa begitu terkenal dan ditakuti, maka kekuatan mereka jelas bukan omong kosong. Sebenarnya, kalau bukan karena kesalahan perhitungan dan sikap meremehkan, wanita yang terbunuh itu tak akan semudah itu jatuh di tangan Wei Yi. Mereka memang telah membuat satu kesalahan fatal percaya pada informasi yang keliru. Menurut laporan yang mereka terima, Wei Yi masih berada pada tingkat dewa bela diri, dan belum berhasil menembus batas menuju ranah martial spirit. Jika itu benar, maka dengan kekuatan gabungan mereka berempat, tentu pertarungan ini hanya soal waktu. Namun nyatanya, Wei Yi sudah jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Dan sejak saat itu,
Mereka telah melanggar pantangan terbesar seorang pembunuh, meremehkan lawan. Akibatnya, tragedi pun tak terhindarkan. Kini, formasi 4 binatang buas tak lagi utuh. Hanya tersisa 3 dari mereka, dan formasi pertempuran khusus mereka pun hancur total. Dan ini adalah kesempatan emas yang tidak akan disia-siakan oleh Wei Yi. Mati kau! Wei Yi melayangkan pedangnya, mendorong mundur pemimpin mereka. Namun, alih-alih terus menyerang, ia menyelinap ke sisi kiri, mengejar salah satu pria bertubuh besar yang menggunakan pedang besar. Seketika ia mendekat dalam jarak sangat dekat, begitu cepat hingga pria itu bahkan tak punya waktu untuk mengangkat senjatanya. Pria itu panik karena pedang besar bukanlah senjata yang efektif dalam jarak dekat. Dalam sekejap, ketakutan menggerogoti ketenangannya. Wei Yi langsung menghantamkan pedangnya ke arah tubuh pria itu. Namun pria ini rupanya tak bisa diremehkan juga. Dengan keberanian nekat, ia langsung melempar senjatanya dan menggunakan kedua tangan kosong untuk menangkap pedang Wei Yi. Tangan-tangan itu segera memancarkan aura dingin membeku, energi es dari dalam tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, membungkus kedua telapak tangannya dengan lapisan es tebal. Pedang Wei Yi tertahan. Tak hanya itu, es mulai menjalar ke sepanjang bilah pedang, mencoba membekukan seluruh senjata Wei Yi dan bahkan merambat hingga ke tubuhnya. Cepat! Aku sudah menahannya! Bunuh dia sekarang! Teriak pria itu penuh semangat dan keganasan. Dua rekannya langsung menyerbu maju, memanfaatkan kesempatan itu untuk membantai Wei Yi tanpa ampun. Wei Yi menggertakkan giginya, mencoba menarik kembali pedangnya, tapi pria itu bertahan dengan sekuat tenaga. Bahkan es yang menutupi pedang mulai menjalar ke tangannya, menyebar cepat ke lengan. Kau harus mati! Temani Sally di neraka! Teriak si pria dengan tatapan membara. Sally? Nama itu langsung mengaitkan ingatan pada wanita yang telah ia bunuh lebih dulu. Rupanya, dia adalah wanita penting bagi mereka. Wei Yi menatap dingin. Kalau kau begitu mencintainya, kenapa tak ikut saja bersamanya? Ujarnya pelan. Bum! Api meledak dari tubuh Wei Yi. Dua api spiritual dalam tubuhnya langsung dikerahkan. Dalam sekejap, energi itu mengalir deras ke pedangnya, membuat pedang yang semula beku berubah menjadi merah membara, menyala seperti logam panas barusan ditempa. Es mencair. Dalam 1 detik, es itu lenyap. Dan kemudian, sereas! Pedang itu menebas tanpa ampun, membelah tubuh pria besar itu menjadi 2. Darah memancar deras, menyirami tanah. Aeru! Aeru! Dua pria tersisa berteriak marah, tatapan mereka berubah menjadi liar dan membara. Kematian 2 sahabat, mereka telah membuat mereka kehilangan akal. Mereka bukan lagi pembunuh profesional. Mereka kini adalah binatang buas haus darah. Kamu akan mati! Dengan teriakan penuh dendam, keduanya meluncur ke arah Wei Yi, mengerahkan semua kekuatan mereka. Mereka mengabaikan keseimbangan energi, bahkan mengorbankan pertahanan, hanya demi satu hal: membunuh. Serangan mereka mengalir deras, membentuk jaring serangan penuh pedang dan aura maut. Setiap tebasan membawa kekuatan mematikan. Namun Wei Yi tak berniat melawan secara langsung. Ia menggunakan kembali ilmu andalannya Eagle Shadow Ghost Step, sebuah teknik gerakan licin dan cepat, membuatnya seolah tak bisa disentuh. Bayangannya menyelinap ke kanan, lalu tiba-tiba ke kiri, lalu tiba-tiba berada di belakang mereka. Gerakannya terlalu cepat, terlalu lincah. Setelah beberapa saat, 2 orang itu mulai frustasi. Dasar pengecut! Kau hanya bisa lari! Pengecut rendah! Beraninya hanya menghindar! Kalau kau jantan, lawan kami secara terbuka! Wei Yi menghentikan langkah. Ia berdiri diam, perlahan meluruskan tubuhnya, lalu mengangkat tangan kirinya.
dan melambai. Baik, kalau kalian mau mati lebih cepat, silakan maju. Aku tunggu. Ia tersenyum dingin. Kedua lawannya saling bertatapan. Lalu, mereka mengangguk pelan. Sebuah kesepakatan diam tercapai. Mereka akan mengelabui Wei. Salah satu dari mereka pura-pura bertarung 1 lawan 1, sementara yang lainnya menyerang dari belakang. Pemimpin mereka melangkah maju. Karena kau begitu percaya diri, maka biar aku saja yang menghadapimu 1 lawan 1. Saat kata-katanya menggema, tiba-tiba ia mengangkat tangan dan menggebrak udara keras, sebuah gelombang suara seperti petir meledak di langit. Dewa ARR! Suara itu mengguncang kepala Wei. Gelombang suaranya tajam, seperti menghantam langsung ke otak. Wei terhuyung. Pandangannya bergetar. Sebuah jurus rahasia, tebasan suara yang mengganggu konsentrasi. Dan di saat yang sama, satu serangan diam-diam mulai menyusup dari belakang. Serak! Saat sang pemimpin musuh mengayunkan pedangnya ke arah Wei, 3 tebasan energi gelap membelah udara secara bersamaan, masing-masing mengarah dari sisi kiri, kanan, dan tengah. 3 kilatan pedang yang identik itu datang bersamaan, menciptakan jaring maut. Gerakannya cepat dan berbahaya, nyaris tidak memberikan ruang sedikit pun untuk menghindar. Hari ini, kau akan merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Geramnya dengan penuh kebencian. Dan saat itu juga, teman terakhirnya pun meluncurkan serangan pamungkas. Dengan mata dipenuhi rasa dendam membara, pria itu mengeluarkan sesuatu dari kantong kulit di pinggangnya, sebuah alat rahasia berbentuk tabung kecil berwarna ungu. Tanpa ragu, ia menekan tombol di sisi alat itu. Tes! Dalam sekejap, ratusan jarum halus seukuran rambut lembu penuh racun meluncur keluar dengan kecepatan tinggi, menyelimuti seluruh area tempat Wei berdiri. Inilah serangan pamungkas mereka. Satu menyerang dengan kekuatan penuh di depan, satu lagi mengurung dari belakang dengan racun mematikan. Kombinasi ini bahkan cukup untuk menumbangkan master tingkat tinggi. Namun, ada yang tidak beres. Pemimpin mereka, entah bagaimana, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tatapannya berubah panik. Ia sontak berteriak, "Berhenti!" Tapi semuanya sudah terlambat. Kilatan racun menutupi seluruh area. 3 tebasan pedang hitam mengiris habis lokasi itu. Dan Wei lenyap di dalamnya. Tiba-tiba, serak! Satu suara tebasan lain terdengar. Namun, bukan dari depan. Pemimpin itu terdiam, tubuhnya menegang saat mendengar suara mengerikan itu berasal dari belakang. Dengan gerakan kaku, ia menoleh. Dan di sanalah Wei berdiri, hanya beberapa langkah di belakangnya, memandangnya dengan senyum tipis di wajah, sementara darah segar menetes dari ujung pedangnya. Wei telah menembus jaring kematian mereka. Pedangnya menusuk tepat ke tubuh rekan mereka yang menggunakan alat racun. Tubuh pria itu kini roboh perlahan ke tanah, mata terbuka lebar penuh ketidakpercayaan dan penyesalan. Darah mengalir deras dari lehernya. Kau! Gumam si pemimpin, suaranya bergetar hebat. Kini, tak ada lagi arogansi atau kepercayaan diri di matanya. Yang tersisa hanyalah ketakutan murni. 3 rekannya, semuanya tewas. Mereka yang selalu bertarung bersama, kini menjadi mayat berdarah yang tergeletak di bawah kaki Wei. Sementara itu, Wei perlahan melangkah maju. Setiap langkah yang ia ambil seperti memukul genderang kematian di dalam dada pria itu. Tangannya bergetar, kakinya melemah. Bayangan pria tangguh itu perlahan runtuh. Tidak, Aka. Ia meraung dan berbalik melarikan diri. Namun Wei tidak memberi kesempatan. Kau pikir bisa lari? Wei mengepakkan jubahnya, melesat seperti anak panah, mengejar sang pemimpin dalam sekejap,
dan dalam satu kilatan pedangnya menghunus tubuh pria itu tanpa ampun. Sereas! Darah menyembur, dan tubuh yang semula kabur kini ambruk ke tanah, diam selamanya. Wei Yi berdiri tegap, napasnya perlahan teratur. Di sekelilingnya, 4 mayat tergeletak bersimbah darah. 4 binatang buas gerbang naga! Hai Empiha, ternyata hanya binatang jinak di mataku. Tatapan Wei Yi menjadi dingin. Tapi bukan ditujukan pada mereka yang telah mati, melainkan pada sosok yang jauh. Seseorang di balik bayang-bayang. Dragon Jiu Yuan, musuh utama yang telah mengirim pembunuh-pembunuh ini. Tepuk, 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 tepuk. Tiba-tiba, dari dalam rimbun bambu yang tenang, terdengar suara tepuk tangan perlahan. Suara itu lembut, namun setiap tepukannya membawa tekanan dingin yang menusuk ke tulang. Benar-benar, pertunjukan yang luar biasa. Suara itu tak berat seperti pria dewasa, melainkan lembut, hampir seperti suara perempuan, namun dengan nuansa menyeramkan, bagaikan ular berbisa yang merayap di kulit. Suara itu bergema, menelusup di antara bambu-bambu, seolah berasal dari segala arah. Wajah Wei Yi langsung menegang. Tatapannya mengeras. Ia mengenal suara itu. Dan siapapun pemilik suara itu, bukanlah orang biasa. Bab 186, Dua Pilihan. Wush! Tiba-tiba, angin kencang berdesir tajam, membuat daun-daun bambu di sekitar berputar liar, seolah-olah ada badai yang menyapu masuk ke dalam hutan. Seluruh area hutan bambu berubah drastis. Suasana mendadak menjadi mencekam dan penuh aura pembunuhan. Udara terasa menekan, seolah-olah ruang dan waktu membeku dalam sekejap. Bahkan untuk bernapas pun menjadi begitu sulit. Serak, serak, serak. Dari balik cahaya remang-remang, suara langkah kaki mulai terdengar, pelan namun ritmis, dan semakin lama semakin banyak. Bayangan-bayangan misterius muncul dari segala penjuru. Ada yang merayap keluar dari dalam tanah, ada yang melayang turun dari atas batang bambu, dan ada pula yang berlari cepat dari berbagai arah. Dalam hitungan detik, lebih dari 30 sosok sudah mengelilingi Wei Yi dari segala arah, mengepungnya rapat-rapat tanpa celah sedikit pun. Dan yang lebih mencengangkan, mereka semua berpakaian seragam mewah berlapis emas dan perak, di tangan membawa pedang bersarung ukiran naga, pedang khas milik Jin Yuwei. Ya, Jin Yuwei penegak hukum rahasia kerajaan Dacu, sekaligus pasukan pembunuh bayangan paling ditakuti di seluruh negeri. Pasukan elite yang langsung berada di bawah perintah keluarga kekaisaran. Mereka bukan hanya penegak keadilan. Mereka adalah bayangan maut yang siap membasmi siapapun, bahkan tanpa surat perintah. Bahkan sekta-sekta besar seperti sekta Overlord dan Zhongshao, yang memiliki pengaruh luas di kalangan praktisi bela diri, tidak mampu membentuk satu pasukan yang sebanding. Pertunjukan barusan sungguh menarik. Sebuah suara dingin dan nyaring tiba-tiba menggema, mengalun pelan namun menusuk seperti jarum es ke dalam tulang-tulang Wei Yi. Menipu musuh dengan berpura-pura lemah, lalu secara tiba-tiba mengwarisan mereka, memanfaatkan celah untuk membunuh satu persatu dan akhirnya menimbulkan tekanan mental yang menghancurkan. Hah, bahkan aku pun harus mengakui, itu tadi adalah permainan yang cantik. Suara itu semakin dekat. Lalu dari depan, cahaya tiba-tiba bergetar. Bayangan samar mulai memadat. Membentuk sosok lelaki berpakaian jubah brokat putih dengan wajah putih pucat tanpa jambang dialah si Lu Gonggong. Wei Yi langsung menegang. Ia tak tahu sejak kapan Lu Gonggong sudah berada di sana, apalagi bisa menyembunyikan kehadirannya dengan begitu sempurna. Teknik penyembunyian orang ini sudah bukan di level manusia biasa. Tuan Muda Wei! Suara si Kasim mengalun perlahan, sinis namun mengandung tekanan yang membuat dada terasa sesak.
Di luar kota Heilong waktu itu, kau berhasil memperdaya kami dengan tipuan bodoh itu. Tapi kali ini, ia tersenyum sinis. Kau tidak sedang mengirim pengganti lagi, bukan? Wei Yi menyipitkan matanya. Tentu saja dia tahu yang dimaksud adalah saat dirinya menggunakan orang lain sebagai umpan untuk melarikan diri dari pengawasan Lu Gonggong di Heilong. Ia menjawab dengan nada santai, meski tekanan makin berat menindih dadanya. Wah, maaf ya, saya agak bingung dengan maksud Anda, Gonggong. Bisa dijelaskan lebih rinci? Wei Yi mengedipkan mata, berpura-pura lugu dan tidak mengerti. Tapi di dalam hatinya, Wei Yi sudah bersiap-siap. Dia tak menyangka orang-orang ini bisa mengejarnya sejauh ini. Dia bahkan ingin bertanya, kalian ini punya darah anjing atau apa sih? Hidung kalian tajam betul. Hai Empiha, kau tidak perlu pura-pura bodoh. Sahut Lu Gonggong dengan senyum mengejek. Kau cukup menyerahkan barang yang kuminta. Tidak perlu aku ulang lagi, kan? Tatapannya dingin, seolah mampu melihat menembus daging ke dalam jiwa Wei Yi. Barang yang dimaksud tentu saja adalah Kairong Huo Shen Jing, kitab rahasia Dewa Api Merah Rong. Kitab itu awalnya milik Lu Gonggong, tapi kemudian dicuri oleh Hei Kun, lalu direbut kembali oleh Wei Yi saat membunuh pria itu. Kitab itu bukan sekadar buku. Ia adalah permata ilmu kultivasi elemen api paling langka di dunia. Nilainya tak ternilai. Wei Yi tahu pasti. Sekalipun dia menyerahkan kitab itu, apakah dia akan dilepaskan begitu saja? Tentu tidak. Lu Gonggong bukanlah tipe orang yang akan membiarkan saksi hidup berkeliaran. Dan Wei Yi bukan orang bodoh. Dengan nada tenang namun penuh siasat, Wei Yi akhirnya membuka suara. Kalau boleh saya tebak, yang Anda cari adalah kitab kultivasi milik Dewa Api Merah itu, bukan? Lu Gonggong mengangkat kelopak matanya yang berat, tatapannya dingin menusuk menatap lurus ke arah Wei Yi. Ia lalu mengangguk pelan, terlihat sedikit tak sabar. Kalau Tuan Muda Wek memang sudah tahu apa yang kuinginkan, maka sebaiknya cepat saja serahkan benda itu. Namun Wei Yi justru tersenyum lebar, memasang wajah tulus dan serius, seakan tidak sedang berada di bawah ancaman puluhan pedang tajam. Wah, itu agak kurang beruntung, Gonggong. Kitab kultivasi itu sudah lama ku pelajari, tapi tetap tak bisa ku mengerti. Aku bahkan sempat mengira itu palsu. Jadi, ya, kupikir tak ada gunanya, dan aku tinggal saja di rumah keluarga. Kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau saya pulang dulu untuk mengambilnya? Atau, Gonggong mau ikut bareng saya? Nanti saya ambilkan langsung untuk Anda. Nada suara Wei Yi terdengar ramah dan ringan, seperti sedang menawarkan teh kepada tamu. Namun wajah Lu Gonggong langsung menggelap. Ia mendengus pelan, bibirnya menyungging senyuman dingin penuh ejekan. Kau pikir aku akan percaya omong kosong macam itu? Tatapannya menyipit, mengandung kilatan tajam yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Aura pembunuh yang dingin perlahan merayap keluar dari tubuhnya. Meski begitu, ada sedikit hal yang Lu Gonggong percaya. Dia tahu bahwa Kairong Huo Shen Jing bukan kitab sembarangan. Sebagai salah satu dari 3 pusaka utama Dewa Agung Kairong, kitab itu tingkatnya terlalu tinggi. Butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk memahami satu dasar teknik. Jadi kalau Wei Yi bilang belum berhasil memahaminya, itu masuk akal. Tapi, untuk mengatakan bahwa ia meninggalkannya begitu saja di rumah, itu jelas omong kosong. Tidak ada orang waras yang akan menelantarkan kitab langka semacam itu begitu saja. Kalau benar Anda tidak percaya, ucap Wei Yi enteng. Gonggong bisa saja suruh 2 orang anak buah Anda memeriksa tubuh saya. Ia melanjutkan dengan suara lebih mantap. Kalau mereka menemukan kitab itu di badan saya, silakan Anda ambil. Bahkan kalau Anda ingin membunuh saya atau menguliti saya pun, saya tak akan melawan. Ucapan itu membuat raut wajah Lu Gonggong mengeras. Ia diam sejenak, matanya menyipit tajam.
Ia paling takut memang hal semacam ini. Takut bahwa kitab itu tidak dibawa Wei sekarang, melainkan disembunyikan di tempat lain yang bahkan dirinya tak bisa jangkau. Itulah mengapa dari tadi ia belum langsung memerintahkan pembunuhan. Bagi Lu Gonggong, kitab itu lebih penting daripada nyawa Wei sendiri. Toh membunuh anak muda ini, baginya mudah, seperti mematahkan leher seekor ayam. Tuan Wei, candaanmu ini tidak lucu sama sekali. Gumamnya dingin, suara ditahan-tahan namun terasa seperti duri menusuk. Lu Gonggong menarik napas panjang, lalu melangkah maju 2 langkah. Wajahnya sekarang benar-benar tanpa senyum, dan tatapannya seperti belati yang menusuk ke kedalaman jantung. Kau hanya punya 2 pilihan sekarang. Pertama, serahkan Kairong Huo Shenjing secara sukarela. Aku akan mengizinkanmu pergi hidup-hidup. Kedua, biarkan aku yang menguliti dan menyiksamu hingga kau memohon mati. Kau pasti sudah dengar seperti apa metode interogasi Jin Wei, bukan? Kami tak butuh kau bicara. Tubuhmu sendiri yang akan mengaku. Suara dingin itu seolah membawa hawa maut. Setiap katanya seperti palu yang mengetuk ke dasar jiwa. Begitu kata-kata itu selesai, Lu Gonggong melambaikan tangan. Cing! Cahaya dingin memancar ke segala arah. Puluhan pedang Xu Candao, pedang khas Jin Wei, ditarik keluar secara serempak. Suasana mendadak tegang. Mereka semua mengarahkan ujung tajam ke arah Wei. Semua pembunuh itu telah mengunci napas, mengunci langkah, dan mengunci seluruh energi dalam tubuhnya hanya pada satu titik. Wei. Di bawah tekanan yang begitu luar biasa itu, dahi Wei tampak sedikit berkeringat. Namun matanya tetap jernih. Nafasnya tetap stabil. Ia menarik napas dalam-dalam. Kemudian mengangkat bahu sambil tersenyum kecil, seolah benar-benar tak punya pilihan lain. Baiklah, kalau begitu. Katanya ringan. Kalau memang hanya ada 2 pilihan, maka aku juga tak bisa banyak pikir panjang. Jadi, pilihanku adalah Bab 187, Wuhun milikku. Aku bersedia membawa Gonggong ke tempat di mana aku